Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6031. Lin Bai, Chen Yule, dan Yi Song duduk di depan batu Chaoyu, mendengarkan Zhao Yuxi berbicara dengan tergesa-gesa dan mengaduk-aduk situasi. Mereka terpesona olehnya. Pada saat yang sama, ketiganya juga banyak belajar dari kata-kata Zhao Yuxi. Saat ini, Lin Bai akhirnya mengerti. Setelah memasuki dunia seni bela diri, ia bertemu banyak pangeran dari keluarga bangsawan, orang-orang terhormat, pangeran dinasti, dan sebagainya. Tetapi sebagian besar putra bangsawan ini canggung dan suka bermain-main. Namun setelah tiba di negara Chu, Lin Bai terkejut menemukan bahwa, anggota klan dari 5 keluarga besar di ibu kota kekaisaran, dari putra suci hingga anggota klan biasa, semuanya baik dan sopan, berpengetahuan luas, berpandangan jauh, strategis, dan berwawasan. Terlebih lagi, di dalam keluarga kerajaan, juga terdapat banyak talenta. Bahkan Lin Bai belum pernah bertemu beberapa orang terhormat dari 5 keluarga besar di ibu kota kekaisaran dan keluarga kerajaan sebelumnya. Ia bingung sebelumnya, tetapi setelah melihat batu Chaoyu, ia akhirnya mengerti. Ketika kekuasaan keluarga mencapai tingkat tertentu, keluarga mereka akan semakin memperhatikan pembinaan keturunan. Bukan hanya membina kultivasi mereka, membina latihan mereka, tetapi juga membina kultivasi diri mereka dan cara untuk membina mereka. Sama seperti batu Chaoyu. Jika istana Pangeran Hong tidak hancur dan batu Chaoyu tetap berada di istana, dia pasti akan menjadi guru Nona Shenxian. Dengan guru yang begitu brilian mengajar Nona Shenxian, bagaimana mungkin dia menjadi playboy seperti itu? Dengan cara yang sama, di 5 keluarga besar ibu kota kekaisaran, ada juga mentor yang mendidik murid-murid generasi muda dalam keluarga. Aturan keluarga yang ketat, ajaran, dan perbuatan guru-guru terkenal, membuat murid-murid dari keluarga besar ini tidak hanya tidak memiliki temperamen playboy, tetapi semuanya bijaksana dan kuat, mampu berdiri sendiri. Bagaimana mungkin keluarga seperti itu tidak makmur? Bagaimana mungkin dinasti seperti itu tidak kuat? Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata kepada Zhao Yuxi, artinya, setelah kita membunuh Zhou Han, Yang Mulia tidak marah karenanya. Beliau sudah setuju dengan kita untuk membunuh Zhou Han. Zhao Yuxi mengangguk, ya, jika Kaisar Chu tidak setuju, Kaisar Chu pasti sudah memanggilmu ketika kau meninggalkan Yue Dinglou. Lin Bai berkata, masalah ini dianggap mendapat dukungan dari Yang Mulia Kaisar Chu. Zhao Yuxi tersenyum, Tuan Serigala, bukankah Anda selalu mendapat dukungan Yang Mulia? Topeng Anda diberikan oleh Kaisar Chu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, menekan pikiran-pikiran yang bergejolak di hatinya, dan berkata dingin, kalau begitu, dari sudut pandang senior, apakah situasi selanjutnya baik atau buruk? Zhao Yuxi terus tersenyum, Tuan Serigala masih belum mengerti. Yang disebut perang, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada awal, tidak ada akhir. Hanya ada pemenang dan pecundang. Dalam perang, tidak peduli berapa banyak metode kotor yang Anda gunakan, selama Anda menang, Anda adalah raja. Dalam perang, tidak peduli seberapa jujur Anda, selama Anda kalah, Anda adalah bandit. Pemenang dan pecundang, urus diri mereka sendiri. Zhao Yuxi tersenyum lagi, jika demikian, maka situasi di masa depan akan dianggap baik. Bagaimana bisa begitu baik? Bahkan jika hancur, bagaimana bisa hancur? Zhao Yuxi menggelengkan kepalanya, itu tidak masuk akal, sebagian hanya melihat apakah negara Chu ingin berperang, dan sebagian hanya melihat apakah para prajurit di wilayah utara ingin berperang. Jika Anda ingin berperang, maka perang ini akan pecah. Jika Anda tidak ingin berperang, perang ini tidak akan pecah untuk sementara waktu. Zhao Yuxi hanya mengucapkan kalimat lain kepada Lin Bai. Lin Bai menyipitkan matanya, menatap batu Chaoyu, dan berkata dingin, kata-kata Tuan sungguh menakutkan. Yi Song juga merasa sesak napas, tidak heran para tetua sekte menyuruhku untuk menjauhi orang-orang pengkhianat ini ketika aku datang ke ibu kota kekaisaran. Chen Yule memang pernah tinggal di ibu kota kekaisaran, dan telah berurusan dengan orang-orang pengkhianat berkali-kali, jadi dia sudah terbiasa. Lin Bai bertanya, kalau begitu, kita tidak perlu khawatir tentang hal selanjutnya. Zhao Yuxi mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kita akan mengurus hal selanjutnya, dan keluarga kerajaan negara Chu akan mengurusnya. Lin Bai, Chen Yule, dan Yi Song duduk di kediaman Pangeran Hong hingga senja hari kedua sebelum pergi. Ketika mereka bertiga hendak pergi, Zhao Yuxi tiba-tiba memanggil Lin Bai untuk berhenti. Tuan Serigala, misi dari perbatasan selatan Chonggu akan memasuki 18 negara kekuasaan kekaisaran, dan diperkirakan akan tiba di ibu kota kekaisaran dalam waktu setengah bulan.
Misi dari lembah serangga Xinjiang Selatan telah tiba. Lin Bai mengangkat semangatnya, baiklah, aku akan pergi menemui Yang Mulia Chen Wang dan pergi bersamanya untuk menemui misi dari lembah serangga Xinjiang Selatan. Zhao Yuxi mengangguk, jika kau ingin menemukan Xia Jingxi, aku khawatir satu-satunya cara untuk menemukannya adalah melalui Nanjiang Chonggu. Setelah dia mengatakan ini, Lin Bai menduga bahwa Zhao Yuxi belum menemukan keberadaan Xia Jingxi. Lagi pula, orang yang disembunyikan oleh pangeran ketiga tidak dapat ditemukan dengan mudah. Lin Bai mengangguk, lalu berbalik dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah ketiga orang dari Lin Bai pergi, Nona Shen Xian berkata dengan tidak puas, Paman Cao, Anda jelas berpikir bahwa Chen Yule dan yang lainnya melakukan hal yang benar dengan membunuh Zhou Han, mengapa Anda ingin menakut-nakuti mereka? Cao Yuxi tersenyum dan berkata, Putri, mereka semua adalah talenta muda di negara Chu, dan mereka akan menjadi kepala Tian Xianzong, keluarga Chen, dan Tian Suizong di masa depan. Ketika mereka menjadi penguasa dan kepala keluarga, mereka tidak bisa bertindak sembrono seperti ini. Lebih baik memukuli mereka sekarang. Nona Shen Xian melirik Cao Yuxi dengan wajah bermusuhan, matanya yang indah penuh dengan kelicikan, seolah-olah dia sedang meneliti kata-kata Cao Yuxi. Zhao Yuxi buru-buru menjelaskan lagi, Putri, jika Anda tidak percaya kepada saya, tunggu Chen Yule kembali ke keluarga Chen dan beritahu leluhur keluarga Chen apa yang saya katakan hari ini. Keluarga Chen tidak hanya tidak akan menyalahkan saya, tetapi mereka juga akan mengirimkan hadiah yang bagus untuk Anda. Ayo, datang dan ucapkan terima kasih padaku. Apakah kau percaya pada Putri? Nona Shen Xian mengerutkan bibir dan berkata, aku tidak percaya. Kau menegur Chen Yule, keluarga Chen tidak hanya tidak memarahimu, tetapi juga berterima kasih padamu. Cao Yuxi tersenyum percaya diri, tentu saja. Nona Shen Xian tidak percaya, omong kosong, Cao Yuxi, tetapi hanya 3 jam setelah Chen Yule meninggalkan kediaman Pangeran Hong, seorang tetua yang berpengaruh dari keluarga Chen datang berkunjung dengan membawa hadiah secara pribadi untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Ini mengejutkan Nona Shen Xian, apakah keluarga Chen benar-benar datang untuk berterima kasih kepada mereka? Istana Emas. Duduk di kursi naga, Kaisar Chu memegang sebuah buku di tangannya, dan bertanya dengan dingin, apa yang terjadi di wilayah utara. Orang yang tidak tahu apa-apa itu berkata, selain kerusuhan di Istana Emas hari ini, tidak ada pergerakan lain. Kaisar Chu mencibir, orang-orang barbar di wilayah utara semakin melanggar hukum. Chen Yule membunuh Zhou Han kali ini, dan itu dapat dianggap sebagai pelajaran bagi mereka, dan itu juga bisa dianggap sebagai pengingat, jangan mencari kematian lagi. Terutama klan Nanshan. Kaisar ini tidak bisa membunuh ratusan juta makhluk hidup di wilayah utara, bukankah dia juga bisa membunuh klan Nanshanmu? Kaisar Chu mendengus dingin, dan tidak melanjutkan perkataannya, dan seluruh Istana Emas kembali diselimuti keheningan yang dingin. Bab 6032. Ibu Kota Kekaisaran, selamat datang Gerbang Suci. Gerbang Yingsheng adalah gerbang yang relatif istimewa di antara 108.000 gerbang di ibu kota kekaisaran. Gerbang ini hanya akan dibuka ketika menyambut sekte dan misi keluarga dengan status yang sama dengan negara Chu. Setiap kali gerbang ini dibuka, para prajurit di ibu kota kekaisaran akan tahu bahwa ada kekuatan super yang setara dengan negara Chu dan tiba di ibu kota kekaisaran. Dan hari ini, di depan gerbang Yingsheng di ibu kota kekaisaran, karpet merah terbentang ribuan mil ke langit, dan ada pengawal kehormatan khusus untuk keluarga kerajaan Chu di kedua sisinya. Di depan gerbang suci, Yang Mulia Pangeran Chen Wang berdiri tegak, dan di sisi kiri dan kanannya berdiri 2 pria paruh baya dengan pembawaan dan postur yang luar biasa elegan. Mereka adalah Pangeran Su dan Pangeran Mo dari keluarga kerajaan. Di belakangnya, Lin Bai menemani murid-murid sekte Tiansui, Bai Yifei, Qiao Mo, Qin Yao, dan lainnya. Selain itu, ada kroni-kroni di sekitar Yang Mulia Chen Wang, serta sekelompok pejabat dari divisi Zhaoxing, di antaranya adalah tokoh Zumo, komandan divisi Zhaoxing. Keluarga kerajaan mengadakan pertemuan besar seperti itu, seorang pangeran kesayangan dan 2 pangeran lainnya, beberapa komandan divisi Zhaoxing, dan sekelompok pejabat dinasti datang untuk menyambut mereka. Jelas, orang-orang yang akan menyambut mereka bukanlah tokoh biasa. Terakhir kali keluarga kerajaan negara Chu mengadakan pertemuan besar seperti itu adalah ketika mereka menyambut sekte iblis pedang terbang. Sejak setengah bulan yang lalu, Lin Bai mendapat kabar dari Cao Yuxi bahwa misi Nanjiang Chonggu telah memasuki 18 negara bagian kekuasaan kekaisaran, jadi dia berinisiatif untuk menemui Yang Mulia Chen Wang, menyatakan bahwa dia akan pergi bersamanya untuk menyambut Nanjiang Chonggu.
Mendengar bahwa Lin Bai akan menemui misi dari lembah serangga perbatasan selatan, Yang Mulia Chen Wang tentu saja sangat gembira. Awalnya, ketika Sekte Iblis Pedang Terbang tiba, Yang Mulia Chen Wang telah mengundang Lin Bai untuk menyambutnya. Salah satu tujuannya adalah untuk menghormati Sekte Iblis Pedang Zufei, dan yang lainnya adalah agar Lin Bai dapat mengenal beberapa talenta muda dari wilayah lain. Namun saat itu, Lin Bai menolak karena ia memiliki urusan lain dan tidak menyukai birokrasi dinasti Chu. Namun, misi ke lembah serangga di Xinjiang Selatan akan menjadi bagian yang sangat penting dari rencana Lin Bai. Ini kemungkinan akan menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan. Itulah mengapa Lin Bai berinisiatif menyambut lembah serangga Nanjiang. Laporkan. Misi lembah serangga Xinjiang Selatan masih berjarak 3 jam dari ibu kota kekaisaran. Dimengerti, ayo kita jelajahi lagi. Saat itu, mata-mata di depan mengirimkan berita, Yang Mulia Chen Wang mengangguk setuju, dan memerintahkan mata-mata untuk terus mencari informasi. Sejak misi dari Nanjiang Chonggu memasuki 18 negara kekuatan kekaisaran, ada mata-mata dari divisi Zhao Xing yang mengawasi mereka di sepanjang jalan. Ini bukan hanya untuk memantau para prajurit di lembah serangga perbatasan selatan, tetapi juga untuk memastikan keamanan lembah serangga perbatasan selatan. Lagi pula, ketika kekuatan super seperti Nanjiang Chonggu tiba di ibu kota kekaisaran, jika terjadi sesuatu, Chu tidak akan bisa menjelaskan kepada Nanjiang Chonggu. Saudara Lin, mereka akan tiba dalam 3 jam. Yang Mulia Chen Wang pertama kali berkata kepada Lin Bai, proses selanjutnya adalah, saya akan mengadakan jamuan makan untuk misi Nanjiang Chonggu. Saya akan mengirim mereka ke Wisma untuk beristirahat. Saudara Lin ingin berkomunikasi dengan lembah serangga Nanjiang pada saat itu, dia dapat berkomunikasi di jamuan makan. Yang Mulia Chen Wang mengatur apa yang harus dilakukan Lin Bai selanjutnya. Yang Mulia telah membuat pengaturan, jadi saya bisa tenang. Lin Bai tersenyum. Yang Mulia Pangeran Chen Wang juga tahu bahwa implikasi dari niat Lin Bai untuk menyambut misi Nanjiang Chonggu adalah untuk Xia Jingzi, jadi dia secara khusus menciptakan kesempatan untuk Lin Bai. Kedua pangeran, salah satunya berwajah putih dan gemuk, mengenakan sutra dan satin, berbalut emas dan giok, Pangeran Su, yang sangat kaya, tersenyum dan berkata, Tuan Serigala, saya mendengar bahwa orang suci lembah serangga di Xinjiang Selatan saat ini adalah wanita tercantik nomor 1 di wilayah selatan. Pangeran Mo mengerutkan bibir dan berkata, oh, Tuan Serigala, jangan dengarkan omong kosong pria gemuk ini. Bagaimana dengan wanita tercantik nomor 1 di wilayah selatan? Dia penuh racun, jadi jangan sentuh dia. Jika Markis Lang membutuhkan pelayan penghangat tempat tidur, beri saya perintah, dan keluarga kerajaan akan menyiapkannya untuk Anda. Dan pelayan yang disiapkan untuk Anda oleh keluarga kerajaan haruslah wanita cantik yang menduduki peringkat pertama di seluruh alam iblis. Jangan dengarkan omong kosong si gemuk itu. Pangeran Mo dan Pangeran Su bertukar kata. Lin Bai mendengarkan sambil tersenyum. Bagi kedua pangeran ini adalah pertama kalinya Lin Bai melihat mereka secara langsung, tetapi bukan pertama kalinya ia mendengar nama mereka. Lin Bai ingat, catatan arsip pangeran tertua menyebutkan bahwa Kaisar Chu memerintahkan Zhao Xingxi, keluarga kerajaan, dan Paviliun Tianji untuk menyelidiki penyebab kematian pangeran tertua. Dan di antara ketiga pangeran yang dikirim oleh keluarga kerajaan, ada Pangeran Mo dan Pangeran Su. Tidak berlebihan untuk mengatakan, mereka berdua telah menghadapi jenazah pangeran pertama, dan secara pribadi telah mengalami sebab dan akibat dari kematian pangeran pertama. Meskipun Lin Bai ingin menanyakan kepada Pangeran Mo dan Pangeran Su tentang sebab dan akibat kematian putra sulung, tetapi situasi saat ini tidak jelas, dan Lin Bai tidak ingin mengungkapkan apapun. Pangeran Su dan Pangeran Mo adalah dua raja yang tidak berkuasa di keluarga kerajaan ibu kota kekaisaran. Mereka berada di dalam keluarga kerajaan dan dinasti, tidak memegang kekuasaan nyata, dan tidak memiliki faksi. Mereka adalah raja yang sepenuhnya bebas. Jadi setelah putra sulung meninggal, Kaisar Chu akan mengirim raja-raja yang tidak berkuasa ini untuk menyelidiki. Karena mereka tidak berkuasa, mereka secara alami tidak memiliki faksi, apalagi memiliki kepentingan di dalamnya, jadi mereka hanya bisa dipercaya. Waktu berlalu. 3 jam, entah itu lama atau singkat, bukanlah waktu yang singkat. Selama pertengkaran antara Pangeran Su dan Pangeran Mo, sekelompok awan hitam tiba-tiba muncul dari cakrawala di langit yang jauh. Datang. Zhu Mo, komandan divisi Zhao Xing, segera memperhatikan fenomena abnormal tersebut, dan buru-buru mengingatkannya. Lin Bai dan murid-murid Sekte Tianshui mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit. Pangeran Su dan Pangeran Mo juga berhenti bertengkar,
ekspresi mereka menunjukkan keagungan, dan alis mereka memancarkan aura kerajaan. Yang Mulia Chen Wang melirik awan hitam di langit, dan memerintahkan, mari kita mainkan musik. Ikuti perintah. Zumo segera menyampaikan perintah, mainkan musik. Mo. Para penabuh drum di kedua sisi karpet merah Wanli telah menunggu lama. Setelah mendengar perintah itu, irama mengguncang dunia. Tatapan Lin Bai dan yang lainnya mengikuti awan hitam yang bergelombang di langit. Yang Mulia Chen Wang terkekeh dan berkata, kekuatan dahsyat ini melakukan perjalanan, dan kemegahannya tidak akan terlalu kecil. Ketika Sekte Iblis Pedang terbang tiba di ibu kota kekaisaran, ada ratusan ribu mil energi pedang, dan momentumnya sangat besar. Di ibu kota kekaisaran, juga ada desas-desus tentang waktu kedatangan Sekte Iblis Pedang terbang di ibu kota kekaisaran. Lin Bai juga mendengar banyak desas-desus. Konon, ketika misi Sekte Iblis Pedang terbang tiba di ibu kota kekaisaran, pedang-pedang terbang melintasi langit di depan gerbang suci, membuka jalan sepanjang 100.000 mil menuju pedang suci. Adapun para murid Sekte Iblis Pedang Terbang, mereka berdiri di atas pedang terbang satu per satu dan melintasi langit. Pemandangan itu, masih dibicarakan oleh para prajurit di ibu kota kekaisaran, mengatakan bahwa murid Sekte Iblis Pedang Terbang benar-benar seorang peri pedang. Dan sekarang misi dari Xinjiang Selatan tiba di ibu kota kekaisaran, hal itu tampak sangat tidak biasa. Aku melihat awan hitam di langit, meliputi area seluas ribuan mil, perlahan-lahan bergerak menuju ibu kota kekaisaran. Awan hitam itu sangat rendah, membawa kekuatan yang menghancurkan, yang membuat semua prajurit di bawah awan itu gemetar ketakutan. Bab 6033. Yang Mulia Pangeran Chen Wang, Pangeran Su, Pangeran Mo, Lin Bai, Zumo, serta para murid Sekte Tianshui dan pendekar Zhao Xing semuanya menyaksikan awan hitam yang perlahan bergerak maju dengan ekspresi serius. Ketika awan hitam itu secara bertahap mendekati ibu kota kekaisaran dari jarak ribuan mil, semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Ini sama sekali bukan awan hitam. Sebaliknya, kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Karena jumlahnya yang banyak, terbentuk awan yang mirip dengan awan hitam. Kumbang hitam terbang di sekelilingnya, menutupi daerah Wanli. Dan Lin Bai membuka mata Dharma Asuranya, dan melihat ke dalam melalui celah kumbang hitam. Di area di dalam kumbang hitam, berdiri sebuah gunung besar setinggi sekitar 10.000 kaki. Gunung ini gersang, dengan pepohonan layu dan tanah hitam pekat, memancarkan aura korupsi dan pembusukan. Di puncak gunung, dibangun rumah-rumah yang sangat sederhana. Rumah-rumah ini bukanlah istana yang megah dan mewah, juga bukan Yuyu Qiongluo. Hanya gubuk sederhana, pondok jerami kecil, dan banyak gua tanpa dasar. Namun saat ini, berdiri di depan gubuk, pondok, dan gua-gua ini, ada para prajurit yang berdiri, dan mereka menatap ke depan dengan sepasang mata dingin dan tanpa belas kasihan. Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Pemandangan ini sangat aneh, sebuah gunung yang dikelilingi oleh kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan gunung itu penuh dengan kerusakan dan pembusukan. Para prajurit itu berdiri di pegunungan, wajah mereka pucat, ekspresi mereka mati rasa, dan tidak ada ekspresi di wajah mereka, seolah-olah mereka adalah mayat hidup. Mata mereka menatap lurus ke depan, dan ketika Lin Bai melihat, mereka semua menatap Lin Bai secara serentak. Hal ini membuat Lin Bai bergidik seluruh tubuhnya. Dan di mana-mana di gunung itu, ada banyak sekali zat beracun yang merayap keluar, ada lembah tempat terdapat kelompok ular berbisa, ada hutan pegunungan yang tidak menyebarkan racun sepanjang tahun, dan kelabang yang sangat beracun merayap di mana-mana, tetapi semua zat beracun yang umum di dunia iblis dapat ditemukan di jejak gunung ini. Dan, Lin Bai juga memperhatikan bahwa di barat daya gunung, di lembah seperti rawa, ada seekor katak yang sedang tidur. Kodok itu sebesar gunung, dan mengeluarkan dengusan putih. Sesekali, satu atau dua ular berbisa mendekati kodok itu, ternoda oleh napas putih, dan segera berubah menjadi bola nanah dan darah. Lin Bai perlahan mengalihkan pandangannya ke puncak gunung. Di sana, ada seorang lelaki tua dengan alis putih, seorang wanita cantik, puluhan tetua, dan ratusan anak muda. Kai Jun memandang ke arah ibu kota kekaisaran dengan senyum di wajahnya. Ketika gunung yang tertutup kumbang hitam perlahan mendekati ibu kota kekaisaran, ia mulai melambat, dan akhirnya berhenti dengan mantap 10.000 meter dari ibu kota kekaisaran. Haha, Yang Mulia Chen tersenyum lebar, menangkupkan tangannya dan berkata, Raja Muda Chen dari Kerajaan Chu, Chu Junyou, atas nama keluarga Kerajaan Chu, menyambut para senior dan prajurit dari perbatasan selatan Chonggu ke ibu kota kekaisaran. Keluarga kerajaan telah menyiapkan jamuan makan untuk teman-teman yang datang dari jauh, untuk membersihkan debu bagi Anda.
Suara Yang Mulia Chen Wang terdengar lembut, penuh dengan kultivasi, menembus gunung yang tertutup kumbang hitam. Yang Mulia Raja Chen menyambut Anda. Sebuah suara tua terdengar dari gunung. Mendengar suara itu, Lin Bai dan para murid Tian Suizong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena suara ini terlalu kasar, terlalu jelek. Itu seperti suara dua tulang yang bergesekan satu sama lain. Sangat tajam dan terutama menusuk telinga. Seketika, sebuah celah muncul di awan hitam yang tak tembus yang dibentuk oleh kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kumbang-kumbang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, membentuk tangga kumbang yang sangat aneh. Tangga ini naik ke puncak gunung dan turun ke karpet merah yang disiapkan oleh keluarga kerajaan. Segera setelah itu, para prajurit lembah serangga di perbatasan selatan, dipimpin oleh lelaki tua dengan alis putih dan rambut putih, perlahan-lahan menapaki tangga kumbang, berjalan keluar dari gunung, dan mendarat di karpet merah. Tempat mereka mendarat masih berjarak 10.000 meter dari tanah. Tidak terlalu jauh, tetapi juga tidak terlalu dekat. Setelah mendarat, mereka menginjak karpet merah dan berjalan menuju ibu kota kekaisaran. Mendarat dan berjalan sejauh 10.000 meter, inilah penghormatan dan rasa hormat yang diberikan kepada Chu oleh Nanjiang Chonggu. Tidak hanya lembah serangga perbatasan selatan, pedang terbang Sekte Iblis pedang terbang membentang ratusan ribu mil, tetapi ketika mereka sampai di ibu kota kekaisaran, mereka juga berjarak 10.000 meter, jadi mereka mendarat dan berjalan. Tidak lama kemudian, rombongan utusan dari Nanjiang Chonggu menghampiri Yang Mulia Chen Wang, dan membiarkan Lin Bai dan yang lainnya mengamati lebih dekat para pendekar dari Nanjiang Chonggu. Di antara kelompok pendekar dari lembah serangga perbatasan selatan ini, hanya lelaki tua di kepala dan seorang wanita yang mengikutinya yang berpenampilan normal dan berwatak lembut. Murid-murid lembah serangga Nanjiang lainnya semuanya memiliki bentuk yang aneh, yang membuat orang merasa takut hanya dengan melihatnya. Ada seorang bungkuk dengan tongkat di tangannya, pakaian compang camping, dan bau busuk. Seseorang tampak gemuk, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, kegemukan di tubuhnya ternyata berupa bisul bengkak, seolah-olah akan pecah kapan saja. Beberapa orang tampak normal, tetapi ada tanda-tanda ular berbisa berenang di lipatan pakaian mereka dari waktu ke waktu. Ketika beberapa wanita tersenyum kepada Yang Mulia Chen Wang, mulut dan lidah mereka tampak seperti huruf ular. Lin Bai menyipitkan matanya. Meskipun Lin Bai berpengetahuan luas, dia belum pernah melihat makhluk aneh seperti itu dari daratan kuno hingga ke dunia iblis. Kecuali lelaki tua di kepala dan orang suci, semua orang di lembah serangga perbatasan selatan memancarkan aura aneh. Yang Mulia Chen menyambut Anda. Lelaki tua dengan alis putih dan rambut putih maju sambil tersenyum, dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepada Yang Mulia Chen dari kejauhan. Lelaki tua Patriark Nanjiang Chonggu, Mo Kuan. Lelaki tua berambut putih itu memperkenalkan, ini adalah orang suci kontemporer kita dari Nanjiang Chonggu, Rong Yunxin. Di samping leluhur Mo Kuan, wanita berbaju putih panjang dan berkerudung sedikit membungkuk, Rong Yunxin telah bertemu Yang Mulia Raja Chen, dan telah lama mendengar namanya. Ketika saya melihat Anda hari ini, Yang Mulia benar-benar seorang pahlawan muda. Hahaha, Sang Santa terlalu terkenal. Yang Mulia Chen memperkenalkan sambil tersenyum, kedua orang ini adalah paman saya, Pangeran Su dan Pangeran Mo. Dan yang di belakang saya, adalah putra suci Tian Suizong, Pangeran Serigala Chu, Lin Bai. Yang Mulia Chen Wang fokus memperkenalkan Lin Bai. Lin Bai bertemu dengan semua senior dari lembah serangga perbatasan selatan. Lin Bai memimpin murid-murid Sekte Tian Sui untuk membungkuk. Setelah mendengar nama Lin Bai, semua prajurit di lembah serangga perbatasan selatan, dari leluhur dan santa hingga prajurit biasa, semuanya menoleh serempak. Ternyata teman kecilku adalah Lin Bai, Markis Serigala. Leluhur lembah Chonggu di Nanjiang berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, setelah orang tua dan yang lainnya memasuki wilayah negara Chu, mereka telah berkali-kali mendengar reputasi Markis Serigala. Ada baiknya bertemu dengan para pemimpin muda kerajaan Chu hari ini. Leluhur lembah serangga Nanjiang berkata sambil tersenyum. Yang Mulia Chen Wang berkata sambil tersenyum, karena semua orang tidak suka bertemu larut malam, maka jangan berlama-lama di sini. Yang Mulia Junior telah menyiapkan jamuan makan untuk menyambut para senior. Mari kita makan dan berbincang. Yang Mulia Chen Wang menyambut para utusan dari Chonggu Nanjiang, berjalan melewati gerbang Yingsheng, dan memasuki ibu kota kekaisaran. Bab 6034. Lembah serangga perbatasan selatan, sebagai kekuatan terkuat kedua di alam iblis yang mencapai ibu kota kekaisaran alam iblis, jamuan makan Yang Mulia Chen Wang tentu saja sangat mewah. Keluarga kerajaan memiliki aula penyambutan yang didedikasikan untuk menyambut tamu asing di ibu kota kekaisaran.
Baik dari segi dekorasi maupun fasilitas, dapat disebut sebagai yang terbaik di dunia iblis saat ini. Leluhur Nanjiang Chonggu jelas merupakan leluhur pilihan Nanjiang Chonggu. Ia ramah dan sangat banyak bicara. Ia sangat cocok untuk menghadiri berbagai jamuan makan dan pertemuan. Di sisi lain, murid-murid lembah serangga perbatasan selatan lainnya semuanya pucat dan berbicara sangat sedikit. Bahkan ketika mereka duduk untuk makan, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan murid-murid di seluruh lembah serangga perbatasan selatan memiliki aura yang aneh. Di jamuan makan, leluhur Nanjiang Chonggu mengobrol dengan Yang Mulia Chen Wang dan kedua pangeran, Lin Bai dan murid-murid Nanjiang Chonggu lainnya tidak menyela. Saudara Sengxi, murid-murid Nanjiang Chonggu sangat aneh, seluruh tubuh mereka tampak murung. Qiao Mo dan Qin Yao duduk dekat Lin Bai, mengobrol dengan murid-murid Tian Suisong. Mungkin karena cara kultivasi mereka yang unik, jawab Lin Bai dengan ringan. Lembah serangga perbatasan selatan, kekuatan terkuat di dunia iblis, terkenal dengan serangga dan racunnya. Murid-murid sekte mereka telah berurusan dengan racun berdarah dingin, kejam, sangat beracun, dan mematikan sepanjang tahun, sehingga kepribadian mereka secara alami akan berbeda. Lin Bai melirik murid-murid Nanjiang Chonggu, dan melihat mereka duduk di kursi, hampir makan bersama racun. Beberapa murid lembah serangga perbatasan selatan sedang makan, dan seekor ular berbisa keluar dari lengan baju mereka, dan mereka memakan makanan lezat di piring bersama ular itu. Beberapa murid lembah cacing perbatasan selatan bahkan melepaskan beberapa cacing yang tidak dikenal dan meletakkannya di piring makan untuk mereka makan. Bahkan ada beberapa murid lembah serangga perbatasan selatan yang membiarkan racun itu dimakan, lalu memakan racun itu secara langsung. Pemandangan aneh ini, apalagi murid-murid sekte Tiansui, bahkan Lin Bai pun jarang melihatnya. Tapi tidak apa-apa, para pendekar lembah serangga perbatasan selatan semuanya pendiam, mereka tidak terlalu suka berurusan dengan orang lain, dan tentu saja mereka tidak akan mengembangkan temperamen yang arogan. Perjamuan ini dimulai dengan suasana aneh dan berakhir dengan suasana aneh pula. Saudara Lin, saya akan merepotkan Anda untuk mengantar para senior dan murid lembah serangga perbatasan selatan untuk beristirahat di wisma tamu. Setelah perjamuan, Yang Mulia Pangeran Chen Wang berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Ini juga yang pernah dibicarakan Yang Mulia Chen Wang dengan Lin Bai sebelumnya. Setelah jamuan makan, Lin Bai dan para murid sekte Tiansui mengirim para murid Nanjiang Chonggu ke wisma tamu untuk beristirahat. Tujuannya adalah agar Lin Bai dapat berhubungan dengan para murid lembah serangga perbatasan selatan sehingga ia dapat membuat rencana untuk tindak lanjut. Ikuti perintah. Karena sudah dinegosiasikan, Lin Bai tentu saja setuju tanpa berkata apa-apa. Haha, Tuan Laolang ada di sini. Leluhur Tuan Nanjiang Chonggu berkata sambil tersenyum. Inilah yang seharusnya dilakukan para junior. Lin Bai tersenyum, dan memimpin para murid Nanjiang Chonggu untuk meninggalkan aula perjamuan dan pergi ke wisma tamu. Dan wisma tamu di lembah serangga di Xinjiang Selatan telah disiapkan, dan Lin Bai sudah mengetahui rutenya. Semua orang berjalan keluar dari aula perjamuan, dan Yang Mulia Chen Wang telah menyiapkan kereta rusa dan menunggu di luar rumah. Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, leluhur Nanjiang Chonggu, orang suci Nanjiang Chonggu, dan beberapa murid inti Nanjiang Chonggu berada di kereta yang sama. Murid-murid lain dari sekte Tiansui dan Chonggu Nanjiang pergi ke wisma tamu dengan kereta kuda yang berbeda. Di dalam ruangan, leluhur Chonggu di Nanjiang memandang Lin Bai sambil tersenyum, Guru Serigala, nama Anda sudah lama dikenal. Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, prestasi lembah serangga di perbatasan selatan, bahkan jika berada di ibu kota kerajaan Chu, tetaplah seheboh guntur. Nama palsu junior tidak dapat dibandingkan dengan lembah serangga perbatasan selatan. Leluhur lembah serangga di perbatasan selatan memutar-mutar janggutnya dan tersenyum, ada desas-desus di dunia iblis, generasi kesombongan wilayah timur ini adalah generasi kesombongan wilayah timur terlemah di semua dinasti. Tetapi sejak saya menginjakan kaki di tanah wilayah timur, apa yang telah saya lihat dan dengar tampaknya berbeda. Leluhur Chonggu di Nanjiang tersenyum penuh arti kepada Lin Bai, menurut pendapat saya, generasi Tianjiao di wilayah timur ini mungkin bukan generasi Tianjiao terlemah dalam sejarah wilayah timur, tetapi generasi Tianjiao paling jahat dalam sejarah wilayah timur. Lin Bai tersenyum kecut, mengapa Anda mengatakan itu, senior? Leluhur Chonggu Nanjiang berkata sambil tersenyum, Tuan Serigala, Anda tidak perlu berpura-pura lagi. Saya telah berurusan dengan racun jahat di Chonggu Nanjiang sepanjang tahun, dan saya terlalu akrab dengan trik Anda. Kali ini ketika lembah serangga perbatasan selatan tiba di ibu kota kekaisaran,
meskipun ibu kota kekaisaran telah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi tuan rumah, bukan giliran Anda, Tuan Serigala yang terkenal di dunia, untuk secara pribadi mengantar saya ke wisma tamu, bukan? Karena Yang Mulia Chen mengatur agar Anda mengantar kami, pasti ada alasan lain. Dan, leluhur lembah serangga Nanjiang terdiam sejenak, lalu tertawa lagi. Saya mendengar bahwa ketika Sekte Iblis Pedang Terbang tiba di ibu kota kekaisaran, Yang Mulia Chen Wang pernah mengundang Tuan Serigala untuk menyambutnya, tetapi tampaknya Tuan Serigala menolak. Mengapa Markis Serigala mengambil inisiatif untuk menyambut lembah serangga di perbatasan selatan ketika mereka tiba di ibu kota kekaisaran? Lin Bai mendengar banyak hal aneh dari kata-kata yang diucapkan oleh leluhur lembah serangga di Xinjiang Selatan. Meskipun lembah serangga perbatasan selatan berada di sisi yang berbeda dari wilayah timur, dan kedua sekte tersebut berjauhan, tampaknya lembah serangga perbatasan selatan sangat mengetahui informasi di ibu kota kekaisaran. Mereka tahu bahwa Yang Mulia Chen Wang mengundang Lin Bai untuk bertemu Sekte Iblis Feijian, tetapi Lin Bai tidak pergi. Mereka juga tahu bahwa Lin Bai lah yang berinisiatif untuk menemui misi dari lembah serangga perbatasan selatan. Mampu memperoleh informasi semacam ini, jelas bahwa jaringan intelijen lembah serangga perbatasan selatan di wilayah timur tidaklah sesederhana itu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, generasi muda hanya mengagumi Chonggu Nanjiang sejak lama, jadi saya datang ke sini untuk menyapa Anda. Patriark Chonggu di Nanjiang menggelengkan kepalanya, tidak, Tuan Serigala adalah kultivator pedang, dan dia tidak ingin bertemu dengan Sekte Iblis Pedang Terbang, tetapi dia ingin bertemu dengan kami, yang jelas tidak masuk akal. Lin Bai tersenyum dan berkata, bukankah para senior tahu ada pepatah yang mengatakan bahwa rekan adalah musuh? Meskipun Sekte Iblis Pedang Terbang adalah sekte kultivator pedang, saya tidak sama dengan mereka. Leluhur Chonggu di Nanjiang menunjuk Lin Bai sambil tersenyum, lihat. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa generasi kesombongan wilayah timur ini adalah generasi yang paling licik. Sampai saat ini, Tuan Serigala masih bisa berbicara dengan fasih, menjelaskan segala sesuatu dengan jelas dan lancar. Aku sangat mengagumi orang tua ini. Leluhur Chonggu di Nanjiang menghela napas dan berkata, Tuan Serigala, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, silakan bicara. Karena Anda tiba-tiba datang untuk menyambut misi Chonggu Xinjiang Selatan, orang tua itu melihat sesuatu yang aneh di dalamnya, dan yang lain pasti juga melihat sesuatu yang aneh di dalamnya. Jika Markis Wolf terus menunda-nunda, saya khawatir, saya akan kehilangan kesempatan ini. Leluhur Nanjiang Chonggu memandang sekeliling para prajurit di kereta, jangan khawatir, Tuan Serigala, para prajurit di kereta ini semuanya adalah prajurit terpercaya di Nanjiang Chonggu. Jika Guru Lang ingin mengatakan sesuatu, orang tua ini berjanji bahwa mereka tidak akan pernah menyebarkannya ke dunia luar. Segera, dia menatap Kiao Mo dan Qin Yao lagi, adapun apakah murid-murid Tian Suizong akan menyebarkan kabar tersebut, itu tergantung pada apakah Tuan Lang percaya pada mereka atau tidak. Lin Bai menyipitkan matanya. Leluhur Nanjiang Chonggu sudah mengatakan begitu banyak, dan Lin Bai benar-benar tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik untuk berdalih. Bab 6035. Leluhur Chonggu di Nanjiang tampaknya menyadari bahwa Lin Bai dan Yang Mulia Chen Wang telah merencanakannya dengan sengaja, jadi dia berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Tiba-tiba, Lin Bai berpikir, dia tidak bisa tidak menduga bahwa karena Chonggu Nanjiang tahu bahwa dia tidak pergi menemui Sekte Iblis Pedang Terbang, karena Chonggu Nanjiang tahu bahwa Lin Bai yang datang untuk menyambut mereka atas inisiatifnya sendiri, artinya, Chonggu Nanjiang memiliki banyak informasi tentang ibu kota kekaisaran. Jadi, mungkinkah Chonggu Nanjiang sudah mengetahui keberadaan Xia Jingxi, dan sudah tahu bahwa Lin Bai sedang menyelidiki Xia Jingxi. Jadi pada saat ini, leluhur lembah serangga di Xinjiang Selatan meminta Lin Bai untuk segera menyampaikan niatnya, sehingga mereka dapat berurusan dengan Xia Jingxi bersama-sama. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Lin Bai. Setelah memikirkannya dengan cermat, dia merasa itu mungkin. Xia Jingxi mengkhianati Chonggu Nanjiang ribuan tahun yang lalu, dan mengambil salah satu racun Raja Chonggu Nanjiang, kesengsaraan dewa dan iblis. Nanjiang Chonggu tentu saja sangat membenci Xia Jingxi. Terlebih lagi, setelah Xia Jingxi melarikan diri dari Nanjiang Chonggu, Nanjiang Chonggu mengeluarkan perintah pembunuhan ke dunia iblis, memerintahkan Xia Jingxi untuk diburu di dunia iblis. Kemudian, Xia Jingxi melarikan diri ke alam iblis timur dan menghilang ke ibu kota kekaisaran, dan lembah serangga di perbatasan selatan kehilangan jejak Xia Jingxi. Karena itu, Nanjiang Chonggu pasti tahu bahwa Xia Jingxi bersembunyi di ibu kota kekaisaran. Menggabungkan berbagai spekulasi, Lin Bai menyimpulkan bahwa tujuan perjalanan Nanjiang Chonggu ke ibu kota kekaisaran bukan hanya untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu,
tetapi kemungkinan besar untuk menangkap Xia Jingxi. Ribuan tahun yang lalu, setelah Xia Jingxi menghilang di ibu kota kekaisaran, Nanjiang Chonggu memutuskan untuk terus melacak keberadaan Xia Jingxi. Tetapi pada saat itu, negara Chu menekan Nanjiang Chonggu untuk segera mundur dari wilayah negara Chu. Jika tidak, jangan salahkan negara Chu karena bersikap kasar. Lembah serangga Nanjiang tidak punya pilihan selain mundur sementara. Saat ini, 1000 tahun telah berlalu, dan ini adalah pertama kalinya dalam 1000 tahun terakhir Nanjiang Chonggu memiliki kesempatan untuk memasuki ibu kota kerajaan Chu. Setelah akhirnya tiba di sini, Nanjiang Chonggu tentu saja ingin menemukan Xia Jingxi. Lin Bai dengan cepat memahami sebab dan akibatnya, dan senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Karena Nanjiang Bakvali memiliki tujuan yang sama dengannya, segalanya akan jauh lebih mudah. Lin Bai mengangkat kepalanya, menatap leluhur Nanjiang Chonggu, dan bertanya sambil tersenyum, Nanjiang Chonggu datang ke ibu kota kekaisaran bukan hanya untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu, kan? Leluhur Nanjiang Chonggu tidak menyangka bahwa Lin Bai tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, tetapi malah mengajukan pertanyaan balik. Jelas sekali. Kali ini, Lin Bai menebak dengan benar lagi. Ketika Lin Bai mengatakan bahwa Nanjiang Chonggu tidak hanya datang ke ibu kota untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu, mata leluhur Nanjiang Chonggu tampak menyipit. Mengapa Tuan Serigala mengatakan itu? Leluhur Nanjiang Chonggu dengan cepat kembali tenang dan bertanya sambil tersenyum. Lin Bai tidak lagi menyembunyikan apapun, dan berkata terus terang, lebih dari 1000 tahun yang lalu, seorang pengkhianat muncul di lembah serangga perbatasan selatan, dan mencuri banyak harta dan rahasia dari lembah serangga perbatasan selatan. Karena alasan ini, lembah serangga perbatasan selatan tidak ragu-ragu mengeluarkan perintah perburuan di dunia iblis. Tetapi setelah orang ini melarikan diri dari wilayah selatan, dia datang ke wilayah timur, tetapi secara misterius menghilang di ibu kota kerajaan Chu. Jadi kali ini Nanjiang Chonggu datang ke sini, yang satu untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu, dan yang lainnya untuk pengkhianat dari ribuan tahun yang lalu. Lin Bai mengklarifikasi dua tujuan kedatangan lembah serangga perbatasan selatan ke ibu kota kekaisaran negara Chu. Hal ini menyebabkan ekspresi terkejut muncul di mata orang suci, Rong Yunxin, dari lembah serangga perbatasan selatan. Leluhur Chonggu di Nanjiang berkata sambil tersenyum, meskipun orang itu berada di ibu kota kekaisaran, dia telah menghilang selama ribuan tahun. Dia tidak lagi berada di ibu kota kekaisaran, dan dia mungkin sudah mati. Tidak, Lin Bai menggelengkan kepalanya, menatap leluhur Nanjiang Chonggu dan berkata, Senior, Anda tidak perlu bersikap ceroboh di depan saya, Senior tahu betul, orang itu tidak hanya masih berada di ibu kota kekaisaran, tetapi juga hidup dan sehat. Senyum leluhur Nanjiang Chonggu sedikit tidak wajar, mengapa Tuan Serigala mengatakan hal seperti itu? Lin Bai tersenyum lembut, sebagai salah satu kekuatan terkuat di alam iblis, lembah serangga perbatasan selatan pasti memiliki kemampuan luar biasa. Pengendalianmu atas berita di ibu kota kerajaan Chu pasti luar biasa. Dia menatap mata leluhur Nanjiang Chonggu, jadi para senior tahu betul, bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan hebat untuk membuat seseorang menghilang di ibu kota kekaisaran tanpa alasan, kecuali keluarga kerajaan negara Chu. Senyum Patriark Chonggu Xinjiang Selatan perlahan membeku, dia terdiam sejenak, lalu dia berteriak, Tuan Serigala memang anggrek yang baik hati. Jelas bukan hal yang baik bagi keluarga kerajaan Chu untuk tetap memeliharanya. Hasil yang terakhir, Tuan Serigala pasti telah melihatnya. Lin Bai melihat bahwa leluhur Chonggu di Xinjiang Selatan melepaskan genggamannya, dan bertanya, saya ingin tahu apa yang terjadi saat itu. Mengapa Anda tidak melanjutkan pencarian keberadaan orang itu? Leluhur Chonggu di Nanjiang menghela napas, pengkhianat itu menghilang secara misterius setelah melarikan diri ke ibu kota kerajaan Chu. Para tokoh kuat di lembah serangga perbatasan selatan ingin melanjutkan penyelidikan, tetapi di ibu kota kerajaan, mereka menghadapi hambatan dari berbagai pihak. Salah satu hambatan itu kemungkinan berasal dari seorang pangeran yang berkuasa di ibu kota kerajaan. Leluhur Chonggu di Nanjiang tersenyum, kami tidak tahu siapa pangeran itu saat itu. Tetapi setelah berita lain muncul dari ibu kota kerajaan Chu, kami menduga asal-usul pangeran itu. Lin Bai berkata terus terang, pangeran ketiga. Leluhur Chonggu di Xinjiang Selatan menyipitkan matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai akan mengatakan secara terus terang bahwa pangeran di balik Xia Jingxi adalah pangeran ketiga. Setelah sesaat terkejut, leluhur Nanjiang Chonggu berkata sambil tersenyum, sepertinya Tuan Serigala juga sedang menyelidiki penyebab kematian pangeran pertama dan pangeran kedua, bukan? Lin Bai berkata, apakah pangeran tertua dan pangeran kedua meninggal di tangan dewa dan iblis,
salah satu dari 75 jenis racun raja di lembah serangga perbatasan selatan. Leluhur Nanjiang Chonggu mengangguk, benar. Itu memang gejala kesengsaraan dewa dan iblis. Itulah mengapa saya berkata, jelas bukan hal yang baik bagi Chu untuk membiarkan pengkhianat itu tetap tinggal. Dari percakapan singkat dengan leluhur Nanjiang Chonggu, Lin Bai dengan mudah menemukan. Nanjiang Chonggu telah memperhatikan urusan ibu kota kerajaan Chu. Kematian pangeran pertama, kematian pangeran kedua. Sedemikian rupa sehingga bahkan sekarang, Nanjiang Chonggu berada di ibu kota kerajaan Chu, dan ada cukup banyak mata-mata untuk memberi mereka informasi. Lin Bai tersenyum dan berkata kepada leluhur Nanjiang Chonggu, sepertinya kita memiliki musuh bersama. Leluhur Chonggu di Nanjiang berkata sambil tersenyum, jadi, inilah tujuan Tuan Serigala menyambut kita hari ini, bukan? Setelah selesai berbicara, Lin Bai tidak ingin melanjutkan permainan teka-teki. Lin Bai berkata terus terang, aku membutuhkan Nanjiang Chonggu untuk bersaksi bahwa pangeran tertua dan pangeran kedua tewas di tangan dewa dan iblis beracun. Ya. Leluhur Nanjiang Chonggu tampaknya telah menduga bahwa Lin Bai akan mengajukan permintaan ini, tetapi dia juga mengajukan permintaan, tetapi saya punya satu syarat, sebelum Nanjiang Chonggu bersaksi, Tuan Serigala harus membantu kami menangkap Xia Jingxi.